Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji, mengucap syukur untuk setiap kebesaran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memelihara kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana, di dekat tabut Allah itu. Bapak Ibu Saudara, membaca bagian ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi beberapa orang. Kenapa kok Allah begitu keras terhadap Uza? Bukankah Uza itu bermaksud baik? Perikop ini menceritakan bagaimana tabut perjanjian, yaitu lambang kehadiran Allah, sedang dibawa oleh orang Israel yang dipimpin oleh Daud. Di dalam perjalanan, karena lembu tergelincir, maka Uza memegang tabut Allah tersebut. Dan Allah menjadi murka lalu membunuh Uza. Apa yang sedang terjadi di sini? Kita perlu mengerti bahwa masalah ini bukanlah masalah tentang tindakan Uza agar tabut tidak terjatuh. Namun ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Daud dan orang Israel. Allah itu sebenarnya telah memberikan sebuah aturan atau pola kepada umat Israel. Tentang hal membawa tabut perjanjian sudah diingatkan Allah di dalam kitab Bilangan. Apa aja? Bahwa tabut perjanjian harus diangkat. Bukannya dibawa dengan kereta seperti yang dilakukan Daud dan orang-orangnya di dalam perikop ini. Dan bahwa tabut perjanjian itu yang harus angkat adalah Bani Kehat. Dan bahwa tabut itu jangan dipegang karena itu adalah kudus. Itu sudah ada polanya, sudah ada aturannya. Tapi yang dilakukan oleh Daud adalah hal sembarangan. Tabut perjanjian bukannya diangkat oleh manusia, malah dinaikkan ke kereta. Bani Kehat yang harusnya mengangkat tabut tersebut juga tidak dipanggil untuk mengangkat. Malahan Uza dan Ahio, anak Abinadab, yang mengawal tabut tersebut. Lalu ketika lembu-lembu itu sedikit tergelincir, Uza mengabaikan kekudusan tabut tersebut dan memegangnya. Jadi mereka menganggap enteng mengenai hal-hal yang sudah diperintahkan Tuhan atau sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang terjadi menunjukkan bahwa Daud dan orang-orangnya menganggap remeh kekudusan Allah. Melalui peristiwa ini kita diingatkan untuk tidak bermain-main dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Salah satu yang bisa kita tarik tentang ketetapan Allah adalah tentang keselamatan manusia yang hanya diperoleh melalui anugerah di dalam karya Kristus. Allah sudah menetapkan bahwa manusia bisa diselamatkan hanya melalui karya pengorbanan Kristus. Jangan bermain-main dengan aturan Allah. Seperti yang terjadi pada Daud dan orang Israel terhadap tabut perjanjian. Karena ada orang yang merasa tanpa melalui Kristus mereka dapat selamat. Mereka tidak percaya kepada Kristus dan mereka tidak mau taat kepada Kristus. Yesus Kristus dianggap manusia biasa atau sebuah mitos. Padahal firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 sudah mengingatkan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Contoh lain adalah Allah juga mengingatkan supaya tidak mengambil pasangan yang tidak seiman. Karena mereka akan menarik kita menyembah sesuatu yang bukan Allah di dalam Alkitab. Tapi ada saja orang-orang yang karena pesona lahiriah, mereka memilih pasangan karena kecantikannya, karena hartanya, atau hal-hal lain, padahal mereka berbeda imannya.
Tidak heran ada beberapa orang Kristen lalu melepaskan iman mereka demi cinta. Jadi jangan kompromi. Kalau saudara sedang menggumulkan seorang yang akan jadi pasangan tetapi berbeda iman, lebih baik bereskan dulu soal iman. Kalau bapak dan ibu adalah orang tua yang punya anak, dan anak itu sedang bergumul terhadap pasangan yang berbeda iman, maka bapak ibu perlu juga mengarahkan anak tersebut di dalam jalan yang benar. Kita tidak mau bermain-main terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Hal lain yang perlu kita cermati adalah fenomena maraknya LGBTQ. Allah juga sudah memperingati untuk tidak melakukan kegiatan seksual dengan sesama jenis. Namun dunia saat ini malah kencang menggaungkan LGBTQ sebagai sebuah hak asasi. Padahal berapa banyak pelaku-pelaku tersebut yang melakukan pelecehan terhadap anak-anak sehingga mental dan psikis mereka menjadi kacau. Sekali lagi, apa yang sudah diingatkan Tuhan, apa yang sudah menjadi aturan dari Tuhan, jangan dianggap remeh. Jadi apa yang telah Allah firmankan, apa yang telah Allah atur mengenai kekudusan, mari jangan dianggap remeh. Kita mau bersama-sama mengikuti perintah Tuhan. Selalu perhatikan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Selalu jaga kecondongan hati kita. Dan biarlah kita terus taat kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan melindungi kami dengan memberikan arahan-arahan yang harus kami turuti. Ampuni kami kalau seringkali kami menganggap remeh kekudusan Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.